Cindy, Saudara Dwi Ayu Darmawati, korban penganiayaan anak bos toko roti di Cakung, Jakarta Timur ikut hadir dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPR. Korban penganiayaan anak bos roti Dwi Ayu Darmawati hadir ke DPR untuk menceritakan kronologi kekerasan yang menimpa dirinya pada 17 Oktober 2024 lalu. Dalam pertemuan tersebut, Dwi Ayu menceritakan awal mula saat dirinya diminta tersangka mengambil pesanan makanan dan diantarkan ke kamar tersangka. Namun korban menolak karena itu bukan merupakan tugasnya sebagai karyawan toko. Namun hal tersebut menyulut kemarahan tersangka hingga melemparkan kursi serta mesin edisi kepada korban hingga korban terluka. Ia juga sempat menyatakan jika korban tak bisa melaporkan dirinya karena dirinya kebal hukum. Kejadian yang saya alami, pesen GoFood. Setelah abang GoFoodnya datang, di situ dia nyuruh saya nganterin makanannya ke kamar pribadinya. Terus di situ saya nolak karena di situ bukan tugas saya juga, makanya saya nolak. Ada hal lain juga dari sebelum kejadian ini, dia juga pernah ngatain saya miskin, babu. Terus dia juga sempat ngomong orang miskin kayak lu nggak bisa masukin gue ke penjara, gue nih kebal hukum. Saya nolak berkali-kali, dia ngelempar saya pakai patung, terus ngelempar saya pakai bangku, habis itu ngelempar saya pakai mesin edisi BCA. Polisi menangkap George Sugama Halim, anak pemilik toko roti yang kabur seusai menganiaya salah satu karyawati toko di Cakung, Jakarta Timur di sebuah hotel di Sukabumi, Jawa Barat. Polisi juga telah menetapkan George sebagai tersangka atas kasus penganiayaan. Kasus ini pun kini dinaikkan ke tahap penyidikan. Barang bukti yang disita oleh penyidik antara lain yang pertama adalah kursi, patung, mesin EDC dan juga loyal. Serta perkara tersebut sudah digelarkan, dinaikkan sebagai tersangka dan sudah di BAP sebagai tersangka, dan pada hari ini kita melakukan penahanan terhadap saudara tersangka GSH. Dalam rekaman, George Sugama Halim terlihat menganiaya korban Dwi Ayu Darmawati hingga melemparkan kursi ke arah korban. Adegan ini tidak kami tampilkan utuh karena merekam adegan kekerasan. Tersangka George mengaku khilaf dan menyesali perlakuan yang dilakukan kepada korban Dwi Ayu. Namun dirinya bungkam saat ditanya motif dirinya melakukan penganiayaan. Ya, saya khilaf. Khilaf? Ya, kamu merasa menyesal? Ya. Terus, apa yang jadi alasan kenapa nyuruh Mbak Dwi Ayu ini untuk ngantar makanan ke rumahmu? Ke kamarmu? Ke kamarmu, iya. Kenapa nggak jalan sendiri? Ya padahal itu kan bukan job desk-nya dia sebagai kasir. Karyawan. Komen. Kenapa? Nggak mau komen. Oh, nggak mau komen. Kenapa merasakan kebal hukum? Polisi menyebut kasus penganiayaan ini telah dilaporkan dan berjalan selama 2 bulan sejak Oktober lalu. Namun saat pemeriksaan awal tak ada keterangan jelas dalam BAP yang disampaikan korban atau pelapor, sehingga sempat muncul asumsi apakah kasus ini benar terjadi atau tidak. Atas perbuatannya tersangka terancam pasal 351 dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Tim Liputan Kompas TV. Saat rapat dengar pendapat dengan Kapolres Metro Jakarta Timur, anggota DPR menanyakan kepada Kapolres Jakarta Timur mengapa penangkapan terhadap pelaku penganiayaan pegawainya baru dilakukan setelah viral. Sebelum ke rekan-rekan anggota sedikit. Apakah perintah penangkapan kepada tersangka siapa namanya Sugama Halim ya, Jos itu nanti setelah viral di media, ataukah memang sebelumnya sudah ada perintah tangkap misalkan, begitu naik gelar sidik tersangka langsung ada upaya tangkap lalu tahan. Kalau ada perilaku oknum-oknum seperti ini,
yang mengabaikan laporan-laporan polisi yang kebetulan pelapornya hanya pekerja biasa. Nah, ini yang sungguh-sungguh memprihatinkan bagi kita. Komisi 3 DPR melakukan rapat dengar pendapat dengan Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Arilipali terkait kasus penganiayaan terhadap penjaga kasir sebuah toko roti yang dilakukan oleh anak pemilik toko. Komisi 3 DPR mempertanyakan mengapa pelaku baru dapat ditangkap setelah kasus viral di media sosial, padahal peristiwa terjadi pada 17 Oktober 2024. Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Nicholas Arilipali mengakui jika upaya penangkapan pelaku baru dilakukan setelah kasus penganiayaan tersebut viral. Kapolres bilang hal tersebut dilakukan karena pelaku sedang melakukan pengobatan alternatif di Sukabumi. Melakukan pemeriksaan yang bersangkutan, kita panggil untuk mau pemeriksaan sebagai saksi pada tahap penyidikan. Ya. Namun yang bersangkutan karena dan orang tuanya karena merasa sudah terancam karena sudah kabur ke Sukabumi itu. Mereka menurut keterangan kepada kami bahwa mereka ke Sukabumi itu karena ada tujuan untuk mengamankan diri dan ada informasi dari salah satu temannya bahwa di Sukabumi ada tempat pengobatan alternatif. Jadi mereka ke Sukabumi dalam rangka itu. Akhirnya kami berkomunikasi dengan orang tuanya dan orang tuanya meminta perlindungan ke kami untuk menjemput dan kami selanjutnya melakukan tahap penangkapan. Berarti sudah viral dulu. Siap, sudah Viral dulu baru ada upaya menghadirkan tersangka. Kira-kira begitu Pak Kapolres ya. Komisi 3 DPR menggelar rapat dengar pendapat dengan Kapolres Jakarta Timur dalam kasus penganiayaan yang dilakukan anak pemilik toko roti di Cakung. Komisi 3 meminta kepolisian memproses kasus ini tanpa pandang bulu. Pasalnya, kasus ini baru diproses setelah berita ini viral, namun kejadian telah terjadi sejak 2 bulan lalu. Saat ini sudah bersama kami anggota Komisi 3 DPR dari fraksi PKB, Hasbialah Ilyas. Selamat petang, Pak Hasbi. Petang, terima kasih Mas. Baik, Pak Hasbi. Salam. No viral, no justice. Bagaimana tanggapan Anda dari kasus ini, Pak Hasbi? Udah aman juga. Ya, memang menurut saya begini. Pertama ada kejanggalan. Yang pertama kenapa kasus ini sudah sampai berlalu sampai 2 bulan. Seharusnya Polres Jakarta Timur gitu harus cepat. Harus cepat menangani kasus-kasus, tidak berlarut-larut. Dan memang ini permasalahan hampir di seluruh Indonesia. Kasus ini viral baru diangkat, viral baru ditindaklanjuti. Ini menurut saya sesuatu yang kurang bagus. Seharusnya itu dari tingkat Kapolres, dari tingkat Polsek, bahkan Polsek, Kapolres sampai Kapolda itu harus lebih cepat untuk menindak kasus-kasus, apalagi yang berkaitan dengan masyarakat yang tidak mampu. Jangan sampai kepercayaan masyarakat ini hilang. Hanya orang-orang yang punya uang yang bisa hukumnya itu bisa berjalan. Kalau orang-orang yang tidak punya uang tidak bisa. Nah, ini yang kita perlu evaluasi ke depannya. Jangan sampai kepercayaan ke kepolisian institusi Polri ini hilang. Tadi Anda menyinggung soal mulai dari tingkat Polsek, Polres hingga Polda. Kami tampilkan karena sebelumnya ini dalam wawancara bersama dengan Kompas TV, korban penganiayaan Dwi Ayu menyatakan sebelumnya ia pernah melaporkan kasus ini pada 2 polsek di Jakarta Timur, namun tidak ada tindak lanjut dari polisi. Kita simak bersama terlebih dahulu. Habis itu baru karena disitu nggak bisa nanganin, akhirnya ke Polsek Cakung. Terus apa jawabannya? Tidak bisa menangani artinya maksudnya bagaimana? Apa kata polisi? Mungkin karena nggak tahu juga sih kenapa ya. Ada bukti-bukti juga yang dibawa pada saat ke kantor polisi? Baju sama foto video. Video penganiayaan. Ada visum, sempat divisum juga oleh polisi? Visum. Oke. Akhirnya dari Cakung tuh karena nggak bisa, akhirnya kita disuruh ke Polres Jakarta Timur. Di situ diterima laporannya, terus udah selesai laporan baru kita ke visum. Bawa bukti baju, foto, video, visum juga diminta. Bagaimana Anda melihat Pak Hasbi soal ini? Tidak ditindaklanjuti laporan di Polsek,
Bagaimana tindak lanjut dari Komisi 3? Seharusnya kalau memang sudah ada pelaporan dari masyarakat dan apalagi sudah ada visumnya, sudah ada bukti yang kuat, itu seharusnya dipanggil. Menurut saya itu bukan suatu alasan kalau misalnya ada pengobatan di Sukabumi atau di mana. Misalnya tadi saya sampaikan di dalam rapat dengan Komisi 3, di Komisi 3, saya sampaikan ini tersangka yang melakukan hal ini bukan pertama kali melakukan hal ini. Yang kami dengar dari masyarakat tetangga pos tukang roti ini itu sudah melakukan berkali-kali dengan orang yang berbeda gitu loh. Mungkin dengan keluarganya, dengan ini. Nah ini seharusnya, apalagi ini kan yang sudah mereka lakukan yang ketiga kali mungkin ya. Memang yang pertama kali dan yang kedua kali tidak dilaporkan oleh kepolisian. Tapi seharusnya polisi itu lebih tahu dan lebih cepat untuk bertindak. Jangan sampai berlarut-larut. Apalagi sudah dilaporkan ke Polres. Kemarin saya sempat menanyakan langsung ke Kapolres. Saya datang ke Kapolres. Saya tanyakan kenapa hal ini sampai terjadi dan sudah dilaporkan ke Kapolres. Memang Kapolres mengatakan kepada saya itu karena prosesnya yang memang agak lambat, dan prosedurnya yang harus dilakukan. Oke, prosedur kita lakukan, tapi kenapa prosedur itu tidak bisa lebih cepat? Kan seperti itu. Oke, ini diharapkan ketika sudah dipanggil oleh Komisi 3 DPR ini jadi perhatian agar di institusi Polri tidak main-main soal laporan proses hukum dari masyarakat. Terima kasih Pak Hasbiala Ilyas telah bergabung bersama Kompas Petang sore hari ini.